Oke, jadi saya sudah bersama salah satu narasumber kita. Jadi di sini di tokonya yang barangkali mungkin kita akan bertanya-tanya nih seputar dengan bisnis yang beliau tekuni. Nah, ini sudah hadir bersama saya Abang Rinto Saputra, pemilik salah satu tempat bisnis yaitu bernama Percetakan Pelangi. Seperti itu. Percetakan Pelangi. Nah, oke, Bang Rinto nih ya. Jadi ini kita mau sedikit mengulik tentang dunia bisnis yang digelutinya, usahanya, bisnisnya yang selama ini mungkin teman-teman juga cukup banyak yang sudah tahu. Jadi dalam proses menjalani bisnisnya ini, usahanya ini, kira-kira apa dulu yang memotivasi nih Bang Rinto nih, sehingga Bang Rinto memilih bisnis ini menjadi salah satu cabang yang digeluti sampai hari ini. Nah, apa dulu nih alasannya? Ya, yang pertama membuka bisnis ini karena dulu awalnya memang kerja di percetakan. Kerja udah berapa tahun? Sekitar 6 tahun, memutuskan untuk buka sendiri percetakan. Ya. Padahal dulu rencananya 1 tahun kerja udah bisa buka. Cuma karena ya kondisi dan lain-lain, akhirnya mundur sampai ya sekarang ini. Ya, oke. Yang melatar belakangnya kira-kira apa dorongan dari orang tua atau teman memberikan saran, oh coba kamu sini, atau memang dari dalam pikiran sendiri atau niat dalam hati sudah ada sebelumnya, sudah jauh-jauh? Ya, itu tadi jauh-jauh hari pas awal kerja sama bos, sama orang dulu, niat awalnya memang targetnya 1 tahun. Jadi pas kita masuk kerja itu sudah ada niat untuk buka sendiri kalau niatnya awalnya. Cuman yang mendorong ya keluarga mendorong, terutama setelah menikah kan. Ya istri terus menyemangati. Ya itu. Jadi awalnya memang kehendak diri sendiri. Ya. Tapi sempat dulu pernah mendengar awalnya dari proses pelatihan, benar nggak? Kalau awal basic dasarnya ya kursus ya. Ada sama Primakom dulu. Khusus desainer grafis junior. Ya. Terus itu di kursus itu ada pemagangan sekitar 10 hari nah itulah magang di tempat saya kerja itu. Oh iya. Akhirnya tempat dipanggil kerja sebelumnya ya. Nah, itu 10 hari. Ya. Nah, kalau kursusnya benar-benar itu berapa lama? Kalau kursus itu seingat saya itu pakai jam, itu 200 jam kalau nggak salah. 200 jam? Ya, mungkin 40 hari atau sekitar 40 hari kerja. 1 bulan lebih lah ya. Habis itu ditambah dengan magangnya tadi ya. Nah, berarti kalau misalnya kursusnya itu tahu infonya dari mana dulu? Kursus itu sebelum kursus desain grafis itu pernah kursus ini apa ya? Multimedia kalau nggak salah, yang basic office, Microsoft Word itu dari BLK pertamanya. BLK. Ya, dari BLK kursusnya ini kan apa? Kerjasama sama Primakom tadi kan. Kursus di BLK, selesai kursus di BLK, yang punya tempat kursus tadi ngajakin untuk ada program nih dari lembaga mana gitu kan, untuk desain grafis junior, ditawarin ke saya gratis katanya. Ya saya terima. Jadi awal mula mungkin dapat informasi ya, kemudian coba mengikuti dan sampai keterusan diarahkan, diajak dan diberikan rekomendasi. Betul. Ya, oke. Artinya berawal dari niat, kemudian ada support juga dari keluarga dan teman-teman juga kan.
pastinya ada semacam kebanggaan tersendiri kalau memang ada support dari orang-orang terdekat tentunya kan. Iya. Nah, ada kesempatan untuk mengembangkan sehingga sampai hari ini. Nah, yang mau ditanya selanjutnya ini tentang tantangan dan peluangnya. Ini kan banyak orang-orang juga kalau ingin mengembangkan usaha atau bisnis itu, terutama bagi para pemula itu kan kadang cukup bingung juga tentang perkiraannya, hitung-hitungannya, kemudian peluang-peluang yang ada di pasar hari ini kira-kira seperti apa. Nah, mungkin Bang Rinto bisa memberikan gambaran kepada teman-teman khusus bidang ini, bidang yang ditekuni ini, percetakan ini, kira-kira yang selama ini dirasakan tantangan dan hambatannya apa saja? Kalau tantangan itu ya namanya kita ya buka usaha pasti ada tantangannya kan. Cuma kalau saya tadi kan mungkin karena ada basicnya dari percetakan, makanya buka percetakan. Jadi ilmu dasarnya itu ada. Ya. Cuma kalau untuk target pas awal kita buka itu sama sekali, maksudnya nggak ada target gitu nah. Ya kita hitung mikirnya gini Mas dulu di percetakan gajinya segini. Ya. Terus saya memutuskan keluar itu paling nggak gaji di tempat lama itu minimalnya sama lah gitu kita Minimal sama dapatnya. untuk awal ya. Ya. Jadi saya keluar buka sendiri itu ibaratnya sama kayak kerja lah hitungannya. Iya. Ya. Tapi orang bilang itu saya kan buka awal tahun ini kan. Iya. Katanya itu apa ya? Kalau bisa jangan keluar kerja, jangan keluar dulu, jangan resign karena katanya sulit kan kalau mau buka usaha di 2025. Ya gitu, tapi itu saran dari orang-orang ya saran dari orang-orang gitu. Cuma ya karena mungkin kalau kita nggak resign, nggak buka itu tadi kapan lagi kan mundur-mundur terus. Iya. Itu. Dengan rasa yang cukup yakin lah ya, kita harus coba keluar dari zonanya. Oke. Jadi tantangannya termasuk ya rasa-rasa takut juga tadi itu ya, berarti pasti ada. Apalagi kita kan ibaratnya percetakan kecil, kita nggak punya mesin, kita maklon ke orang gitu. Masih masih kerjasama dengan pihak lain ya. Jadi tantangannya ya rasa khawatir dengan dunia bisnis di masa depan ini. Nah, kalau peluangnya sendiri yang paling terasa peluangnya? Kalau peluang itu karena percetakan itu cabangnya banyak. Jadi kalau yang misal spanduk lagi nggak ada, undangan ada, undangan nggak ada, buku yasin ada. Oke. Gitu. Jadi nggak setiap hari produk yang keluar itu sama yang kita jual itu. Jadi peluangnya bergantung dengan relasi juga ya? Iya. Kalau teman-teman banyak sekali yang membantu kan. Ya, awal-awal itu ya teman semua rata-rata yang nyetak. Jadi dengan sedemikian banyaknya kegiatan ya alhamdulillah berarti ya sebagian besar juga ke sini ya, meminta jasanya untuk membuatkan dari berbagai macam item pemesanan. Nah, nah kira-kira dalam beberapa bulan atau sudah sampai setahun belum kira-kira? Hampir setahun. Hampir setahun masih baru hitungannya. Nah, untuk toko berdiri sendiri ini udah hampir setahun. Untuk pendapatan atau omsetnya, nah termasuk juga modalnya, nah boleh berikan perbandingan kasarnya saja, nggak mesti detailnya. Kira-kira jadi hitung-hitungannya masuk atau enggak? Nah, barangkali teman-teman nanti mau mencoba juga. Kalau teman-teman mau buka percetakan khususnya kan, modal yang pertama itu sebenarnya relasi. Ya. Itu modal non material ya. Ya, itu maksudnya kita maklonkan ke percetakan yang lebih besar. Itu modal yang pertamanya kan. Ya, kalau misalnya ada sedikit-sedikit modal ya komputer untuk desain, printer itu satu dulu mulai kan.
Ya, alat-alat nanti lama-lama kan ngumpul sendiri tuh. Kalau untuk pendapatan itu sebenarnya ya karena masih baru kan ya. Ya. Tapi sudah lumayan ya. Iya, ya sama ibaratnya kalau kita banding sama kita kerja itu ya masih inilah sekarang udah kerasa bedanya gitu. Oke. Daripada ngikut orang dengan buka sendiri udah terasa bedanya juga ya. Oke, artinya cukup ya menghasilkan ya teman-teman ya. Dengan usaha atau ladang bisnis seperti ini tentunya dengan modal yang sedemikian rupa tadi, walaupun belum ada modal barang-barang yang kira-kira yang utama primer tadi ya kan, dengan kerjasama terlebih dahulu, tapi tetap bisa mencoba dan memberanikan diri, termasuk mengembangkan nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dikembangkan. Nah, barangkali bisa disebutkan nih aset-asetnya apa saja, kemudian juga termasuk item-item yang dilayani. Nah, seperti itu. Kalau saya itu kalau bilangnya segala macam cetakan kita terima. Ya, seperti misalnya ya spanduk, undangan, stempel yang sering. Ya, yang udah paling itu banyak apa? stempel ya. Name tag, ID card. Ya. Papan merek, neon box, itu kita terima semua. Yeah. Tuh yang termasuk juga ini katanya baru-baru ini baju ya, kaos ya? Ya, sablon baju. Jadi selain mencetak spanduk, undangan dan sebagainya yang berbagai macam itu, lanyard juga, itu juga sablon baju. Nah, sudah mulai ada inovasi tambahan. Nah, jadi yang paling banyak dipesan kalau untuk biasanya? Harian itu spanduk sama stempel. Spanduk sama stempel. Itu hampir tiap hari ada yang masuk. Oh, itu yang rutin ya. Saya bilang ya cukup banyak peminat dan pemesannya di bagian sana berarti. Nah, jadi dalam proses pemesanan atau melayani pelanggan pasti ada juga yang berbagai macam pelanggan maksudnya. Nah, ada nggak yang sampai jauh tempatnya orang memesan maupun kita mengantarkan? Kira-kira ada nggak, dan paling jauh sampai mana biasanya? Kalau pelanggan itu yang paling jauh ya masih sekitaran kabupaten dan Kabupaten Bogor Utara, tapi beberapa ada yang misal dari luar kabupaten lagi tugas, misal ada acara ya kita kan di Google Map ada percetakan pelangi, mungkin orang lihat dari situ kan. Di Google Map sudah ada itu dari Seluma, dari ya ada sekali dua kali ada di luar kabupaten ya berarti ya. Nah, itu pengantaran atau mereka jemput? Enggak, mereka jemput sendiri. Mereka jemput sendiri ya. Karena kan mungkin ada acara kesini kan, bingung nyari percetakan, cari Google Map, ada. Nah, ini kan dalam proses seperti ini kita juga mengaitkan dengan era sekarang ini, era digitalisasi. Pastinya dalam setiap kegiatan-kegiatan beberapa ada yang memang mau tidak mau kita harus pandai media digital, termasuk dalam proses kursus sebelumnya. Nah, kira-kira apa yang paling perlu ditekankan nih dalam tim ini? Apakah abang juga punya tim atau bekerja sendiri? Kalau untuk sementara semua masih saya kerjakan sendiri. Tapi kalau misal ada pemasangan atau pekerjaan yang nggak bisa saya tangani sendiri, tentu minta bantuan ke teman-teman gitu kan. Ada juga ya. Ya, tetap kita kerjasama sama percetakan yang lain, minta tenaganya, minta waktunya gitu. Berarti sama dalam keluarga juga kalau misal ada undangan itu kan kita ngelipet ininya kan, apa namanya? Kita orang misal undangan itu termasuk lipatnya sama kita berikan kan. Jadi kita minta tolong. Biasanya jumlahnya banyak ya. Iya. Jadi butuh bantuan. Nah, berarti termasuk ngedit-ngeditnya ngedit sendiri ya? Kalau ngedit
masih sendiri ya. Udah oke, luar biasa. Jadi kemampuannya ini kursusnya berhasil nih teman-teman. Nah, oke, nah ini kan sudah cukup ada juga dalam waktu yang belum sampai setahun, ada beberapa pengembangan dan inovasi. Nah, untuk ke depan lagi nih, kira-kira ada nggak rencana inovasi dan pengembangan yang lebih menunjukkan lah bahwa percetakan ini benar-benar serius seperti itu? Ya. Kalau untuk rencana ke depan itu pasti ada. Cuma karena kita tergolong masih baru, jadi kita masih mau meraba nih ke depannya yang bagusnya apa gitu. Jadi belum bisa kita pastikan kita mau ke jalur A, jalur B gitu kan. Ya. Tapi rencana tetap ada ya. Dengan tidak meninggalkan ini tadi ya, menu utama ya. Ya. Utama dari Pengennya ya pengen punya mesin, cuma kan karena kita masih meraba belum tahu mesin apa yang mau difokuskan. Iya. Berarti untuk sekarang yang belum ada apa saja yang Iya, seharusnya itu perlu ada di sini? Sebenarnya mesin percetakan itu banyak kan, cuma selama kita masih bisa maklon kayaknya masih aman lah gitu. Ya, seperti ini ya, cetak spanduk. Cuma target kedepannya pasti ada. Yang paling umum lah ya, ya mesin cetak spanduk ya paling. Tapi kalau itu kan apa namanya? Maksud ya itu memang sering, cuman kayaknya masih jauh ini. Oh iya. Targetnya masih aman lah ya untuk sementara ini, masih bisa diatasi. Oke. Nah, boleh nih kalau teman-teman nanti ada yang mau memesan menggunakan jasa dari Percetakan Pelangi, disampaikan apakah ada media sosialnya, nomornya. Nah, kalau untuk info pemesanan bisa lewat IG, bisa di Percetakan Pelangi Arga Makmur, atau kalau mau lewat WA bisa juga 0851 6684 6468 ya. Ya, kita juga melayani kalau misal dinas atau sekolah mau belanja lewat elektronik, kita ada e-katalog, ada Siplah. Oh iya. Ya, karena belanja ke depan untuk dinas itu kan harus transparan sama digital gitu kan. Ya. Berarti bisa langsung sinkron ke di ini ya websitenya. Oke, mungkin itu saja yang mau kami tanya-tanya, mungkin sudah cukup. Jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti bisa ada inovasi-inovasi dan pengembangan terus di setiap tahunnya. Dan tentunya ini bukan hanya sekedar bisnis ataupun usaha belaka, tapi memang mengedepankan sebuah kualitas dan pelayanan yang baik, yang terbaik untuk para pelanggan, para konsumen, untuk satu sistem kesatuan perbaikan perekonomian di Indonesia. Nah, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga terinspirasi dan memiliki sebuah gambaran untuk mencoba sesuatu yang baru dalam dunia usaha dan bisnis.